Selamat pagi buat Pak Adit sama teman-teman sekalian. Kita dari kelompok 7 mau mempresentasikan hasil riset kami untuk presentasi mata kuliah ini. Kita dapat tema diplomasi kesehatan. Nah, terus kita tuh beranggotakan ada Mas Bian, terus ada saya Juven, ada Mas Rey, terus ada Mbak Mayang Dini Chandrawati, ada Mas Muhammad Rifki, dan Mbak Cindy Naisa Fadilah. Lalu untuk pembuka yang pertama bisa dijelaskan oleh teman saya. Saya. Jadi, di era globalisasi yang semakin terhubung, kesehatan itu tidak lagi jadi isu domestik, melainkan bertransformasi menjadi dimensi yang krusial dalam hubungan internasional. Berbagai ancaman kesehatan lintas batas seperti pandemi dan resistensi antimikroba menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi masalah ini sendirian. Sehingga fenomena tersebut melahirkan urgensi diplomasi kesehatan, yaitu upaya proaktif dari suatu negara untuk memajukan kepentingan kesehatannya melalui negosiasi dan dialog dengan aktor internasional lainnya, dengan tujuan untuk melindungi dan mempromosikan kesehatan populasi domestik sekaligus berkontribusi pada keamanan kesehatan global. Next. Baik, masuk ke bagian pembahasan. Jadi, diplomasi kesehatan itu diperlakukan sebagai keterampilan yang dipraktikkan dalam lingkup kebijakan luar negeri suatu negara. Nah, dalam diplomasi kesehatan ini membahas bidang kesehatan global dan juga kebijakan global yang dilakukan. Alat utamanya yaitu informasi melalui pertukaran informasi tentang isu kesehatan dan juga membahas tentang sistem kesehatan nasional maupun global. Dan dalam praktiknya, diplomasi kesehatan ini juga ada tantangannya, kayak ketidakadilan kesehatan. Ini karena negara maju sama negara berkembang. Terus juga belum menganggap kalau kesehatan ini sebagai urusan belum menganggap kalau kesehatan ini sebagai urusan diplomasi penting. Ini tuh dianggapnya karena udah ada WHO sama Kemenkes yang ngatasin gitu. Jadi pemerintah kurang ikut menanggapi begitu. Terus juga ada tantangan kepentingan politik karena negara lebih mikirin image, kepentingan atau ada konflik antar negara gitu. Jadi mereka nggak mau saling bekerja sama gitu. Lanjut. Baik, selanjutnya ada metode diplomasi. Di sini kami menjelaskan ada tiga metode diplomasi. Yang pertama itu melalui kerjasama bilateral dan juga multilateral, di mana nanti akan membentuk kebijakan dan juga perjanjian mengenai kesehatan. Nah, hal ini tuh mencakup proses negosiasi yang nantinya akan membentuk dan mengelola kebijakan global untuk kesehatan itu. Yang kedua itu melibatkan aktor non-negara. Dalam konteks diplomasi kan sekarang aktornya tidak hanya negara atau pemerintah saja, akan tetapi juga em, telah melalui multi aktor seperti itu. Nah, di diplomasi kesehatan ini tuh melibatkan aktor negara, salah satunya itu organisasi internasional seperti WHO dalam membantu proses diplomasi kesehatan. Yang ketiga itu menggunakan instrumen diplomasi kesehatan seperti instrumen penasehat, operatif, kolaboratif, dan normatif, di mana instrumen penasehat ini itu merupakan instrumen yang memberikan panduan saran teknik atau rekomendasi yang berbasis riset, yang dimana nanti bisa dikatakan diplomasi berbasis pengetahuan gitu. Jadi diplomasi ini berjalan sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan juga. Terus instrumen operatif di mana itu instrumen itu mengarah ke bagaimana mekanisme yang dilakukan secara langsung untuk pelaksanaan program tersebut gitu terhadap isu kesehatan. Jadi instrumen itu menunjukkan komitmen yang nyata terhadap kesehatan. Yang ketiga ada instrumen kolaboratif yang di mana ini tuh merupakan upaya bersama lintas negara, lembaga seperti lembaga internasional, NGO, dan sektor swasta untuk mencapai kesehatan global. Tentunya hal ini tuh membangun solidaritas global seperti itu. Yang keempat itu ada instrumen normatif,
di mana instrumen ini nanti yang menetapkan standar, aturan atau kode etik, prinsip, em, dan norma internasional terkait isu kesehatan global. Dan sesuai namanya, instrumen ini tuh memberi legitimasi dan juga arah terhadap diplomasi kesehatan itu sendiri. Se- Selain ini sebenarnya juga ada bentuknya seperti bantuan kesehatan dan juga partisipasi negara dalam isu kesehatan tersebut gitu. Selanjutnya, Oke, baik. Untuk studi kasus yang pertama ini, saya mengambil eh, contoh nyata bagaimana diplomasi kesehatan itu bekerja di tengah di tengah suatu situasi krisis yang bisa dibilang secara global, yaitu studi kasus diplomasi vaksin antara Indonesia dan juga Tiongkok. Baik, ketika pandemi COVID-19 ini melanda melanda dunia itu, hampir semua negara itu berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin secepat mungkin, karena vaksin itu menjadi harapan utama sebuah negara dalam mengatasi penyebaran virus dan juga memulihkan kehidupan di masyarakat. Nah, dalam keadaan ini, apa sih langkah yang diambil oleh Indonesia? Indonesia itu mengambil langkah strategis dengan menjalin kerjasama erat bersama Tiongkok, salah satu negara yang lebih dulu mengembangkan vaksin COVID-19. Nah, kerjasama ini tuh tidak sekedar soal membeli vaksin, tapi juga melibatkan proses transfer teknologi dan juga pelaksanaan pelaksanaan uji klinis secara langsung. Seperti contohnya itu terjadi di Bandung gitu. Nah, melalui uji klinis ini, para ilmuwan dan tenaga medis kita tuh bisa terlibat langsung loh dalam riset riset vaksin ini, sehingga kapasitas nasional di bidang kesehatan pun ikut berkembang. Selain itu, Indonesia itu juga melakukan transfer teknologi untuk belajar memproduksi vaksin sendiri di masa depan. Jadi tidak hanya bekerja sama dengan Tiongkok, tetapi Indonesia juga belajar untuk memproduksi vaksin sendiri di masa depan, mengurangi ketergantungan lah untuk bahasanya pada negara lain jika sewaktu-waktu terjadi kejadian atau krisis yang serupa. Nah, hasil dari diplomasi itu sangat nyata. Indonesia bisa memulai vaksinasi massal jauh lebih awal dibanding dengan banyak negara-negara lain di Asia Tenggara, sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia itu dapat tekanlah bahasanya dengan baik. Ini juga menjadi momen penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, yang dimana hal itu mencerminkan bagaimana pentingnya solidaritas antar negara dalam menghadapi masalah global. Namun kita juga perlu memahami bahwa setiap kerjasama internasional itu pasti membawa tantangannya sendiri. Salah satunya adalah resiko ketergantungan pada negara lain, serta tantangan untuk menjaga keadilan distribusi vaksin supaya tidak hanya terkonsentrasi, tidak hanya menuju kepada satu wilayah begitu. Jadi melalui studi kasus ini kita dapat melihat betapa pentingnya diplomasi kesehatan sebagai alat negara untuk melindungi warganya. Mungkin cukup sekian dari perspektif saya. Bisa lanjut ke slide yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, sekarang untuk studi kasus yang kedua, sebenarnya kasusnya hampir sama, yakni pada tahun yang sama, pada 2020, yakni pada kejadian COVID-19. Dan ketika dari studi kasus yang pertama itu hubungan Indonesia dengan Tiongkok, sekarang tidak jauh berbeda. Ini kita ambil kasus yang dekat dari Tiongkok juga, yakni Taiwan. Nah, apa studi kasusnya? Ya, seperti yang ada di PPT. Jadi, pada COVID-19 beberapa tahun yang lalu, di tengah krisis global yang melanda hampir seluruh dunia, Taiwan ini mengambil langkah yang cukup strategis, teman-teman, dalam bentuk diplomasi kesehatan, yakni Taiwan meningkatkan kapasitas produksi masker secara besar-besaran, seperti itu. Menariknya, Taiwan yang memproduksi masker secara besar-besaran ini tidak hanya untuk kebutuhan domestik, melainkan juga didonasikan ke sekitar 80 negara termasuk Indonesia sendiri. Nah, ini merupakan bentuk, bukan hanya bentuk solidaritas, tapi juga bagaimana Taiwan untuk memperkuat hubungan internasional dan membangun citra positifnya di panggung global. Nah, dari kejadian ini, dari apa
sumbangsih masker dari Taiwan ke kurang lebih 80 negara, ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini juga bisa menjadi contoh nyata bagaimana kekuatan lunak atau yang kita dalam ilmu HI disebut dengan soft power juga bisa dimanfaatkan secara efektif dalam situasi darurat dalam skala global. Seperti itu. Mungkin cukup dari studi kasus yang kedua. Ya, benar sekali untuk tadi yang udah dijelaskan oleh Mas Rifki. Dari dua studi kasus tadi udah cukup nunjukin, saya rasa, untuk menunjukkan kita kalau diplomasi kesehatan tuh penting. Jadi itu tuh nggak hanya semata-mata bertujuan untuk eh, melindungi masyarakat atau dalam eh, keinginan untuk kesehatan masyarakat saja, tapi juga untuk kerjasama bahkan kepentingan politik dan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Taiwan. Walaupun dia belum menjadi anggota WHO, namun dia sudah mau menunjukkan esensinya di dunia. Tapi tentunya juga pelaksanaannya menghadapi banyak tantangan seperti ketidakadilan akses, kurangnya prioritas dalam kebijakan-kebijakan luar negeri ataupun dalam negeri, dan kepentingan-kepentingan politik oleh beberapa tokoh atau pihak. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjadikan kesehatan sebagai bagian penting dari diplomasi. Cukup dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.